Pernah kepikiran gak sih, apa yang bikin seseorang itu benar-benar mau bertahan sama kita? Maksudnya, bertahan bahkan waktu kita lagi nggak punya apa-apa. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal kesetiaan. Tapi bukan kesetiaan biasa ya, ini tentang kesetiaan yang sejati, yang nggak goyah meskipun diterpa badai paling kencang sekalipun. Yuk, kita bongkar sama-sama rahasianya. Heyo, siapa yang nggak kenal sama pepatah ini? Hehe, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ini kan kayaknya cerminan dari kesetiaan yang cuma untung rugi aja ya. Ada maunya, baru dekat. Tapi emangnya cinta dan komitmen itu serapuk itu? Kayaknya enggak deh. Coba kita gali lebih dalam lagi. Soalnya gini, kesetiaan sejati itu ya bukan cuma omongan doang. Betul, harus ada buktinya. Malah bisa dibilang kesetiaan yang belum pernah diuji itu ya belum benar-benar bisa disebut kesetiaan. Nah pertanyaannya, ujiannya tuh kayak apa aja sih? Oke, ternyata ada 3 ujian besar nih buat kesetiaan. Yang pertama, waktu. Kira-kira bisa nggak dia bertahan bertahun-tahun? Terus yang kedua, jarak. Apa dia bakal pudar gitu aja pas lagi jauhan? Dan yang ketiga, ini dia nih yang paling berat dari semuanya, keadaan. Ya kan? Gampang banget setia pas hidup lagi enak, lagi nyaman. Tapi gimana kalau tiba-tiba dunia kita serasa runtuh? Nah, buat ngelihat gimana ujian keadaan ini bekerja di dunia nyata, ada satu cerita lama yang luar biasa banget. Ini tentang seorang perempuan bernama Ruth. Kisah dia sama ibu mertuanya, Naomi. Wah, ini benar-benar definisi kesetiaan yang diuji sampai titik paling akhir. Jadi, ceritanya dimulai pas semuanya lagi baik-baik aja. Ruth ini menikah sama anaknya Naomi. Dan Naomi ini bukan orang biasa loh. Dia wanita yang hidupnya makmur, serba berkecukupan. Pokoknya semuanya kelihatan sempurna, aman, terjamin. Ya, ini kondisi awal, sebelum badai itu datang. Tapi ya gitu, namanya juga hidup kan? Keadaan bisa berubah drastis. Dan disinilah bagian ini yang bakal jadi ujian paling berat buat semua orang di cerita ini. Terutama buat Ruth. Coba deh lihat kontrasnya di layar. Naomi sendiri yang bilang, dan ini ngena banget. Dulu dia bilang, aku pergi dengan berkelimpahan. Tapi sekarang, Tuhan membawaku kembali dengan tangan hampa. Wow, ini bukan cuma lagi susah loh ya. Ini kehancuran total. Kenapa bisa gitu? Penyebabnya adalah tragedi yang benar-benar bikin pilu. Naomi kehilangan suaminya, dan gak cuma itu, dia juga kehilangan kedua anak laki-lakinya, termasuk suaminya Ruth. Bayangin, dalam sekejap, dia kehilangan semuanya. Statusnya, uangnya, masa depannya, hilang. Naomi sekarang udah nggak punya apa-apa lagi buat ditawarin ke orang lain. Dan di titik inilah momen paling penting itu datang. Naomi yang ngerasa udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi, dia ngasih pilihan. Semacam jalan keluar gitu buat para menantunya. Sebuah momen yang bakal nentuin segalanya. Coba deh kita bayangin ada di posisi Ruth. Ibu mertuanya bilang, udah aku nggak punya apa-apa lagi buat kamu. Kamu pulang aja cari masa depanmu sendiri. Nah, ini dia ujiannya. Jelas banget di depan mata. Kira-kira Ruth bakal milih pergi gak ya? Apa dia bakal ngebuktiin kalau pepatah gak ada uang, abang ditendang itu bener? Dan ini jawaban Ruth. Sebuah janji yang kekuatannya itu masih terasa sampai ribuan tahun kemudian. Dia bilang, jangan desak aku buat ninggalin engkau. Kemana engkau pergi, aku juga pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Keren banget. Dia nolak pergi, dia milih buat ngikat nasibnya sama Naomi, bahkan pas Naomi udah nggak punya apa-apa. Nah inilah definisi kesetiaan sejati tanpa syarat. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang, kenapa? Kok bisa Ruth bikin pilihan yang se-ekstrim itu? Nah, jawabannya ada di fondasi kesetiaannya. Ini dia kuncinya. Ruth nggak ninggalin Naomi pas Naomi lagi kosong. Karena dari awal, kesetiaan Ruth itu nggak dibangun di atas kepenuhan Naomi. Fondasi hubungan mereka itu bukan harta benda, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kalau kesetiaan itu dibangun di atas harta, ya pasti rapuh, cuma sementara. Begitu hartanya hilang, ya kesetiaannya juga hilang. Tapi kalau fondasinya adalah kasih, wah itu bakal kuat, abadi, dan bisa nahan badai apapun. Pelajaran dari cerita ini tuh relevan banget buat kita semua loh. Baik itu dalam pernikahan, persahabatan, atau bahkan di dunia kerja. Kalau komitmen kita cuma bertahan selama masih ada untungnya, itu bukan kesetiaan sejati namanya. Kesetiaan yang beneran, yang awet, itu selalu lahir dari kasih. Jadi, sebagai penutup, ada pertanyaan terakhir nih buat kita renungkan sama-sama. Coba deh,
Lihat lagi komitmen-komitmen paling penting dalam hidup Anda. Terus, tanyain ke diri sendiri, fondasinya apa ya? Apakah dibangun di atas harta yang bisa hilang kapan aja, atau di atas kasih yang nggak akan pernah goyah? Terima kasih sudah menyimak.